Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil PPT saya, yaitu tentang keterampilan mengajar yang efektif. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Abdillah Yudhistira dari PJKA 2019 dengan NIM 19061143415. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan mengajar yang efektif. Apa itu keterampilan mengajar yang efektif? Keterampilan mengajar yang efektif adalah keputusan dan tindakan guru yang berhubungan dengan tingkat pembelajaran siswa yang lebih tinggi. Selanjutnya, keterampilan mengajar yang efektif dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yang kedua ada waktu manajemen kelas, yang ketiga ada penugasan terstruktur, yang keempat ada komunikasi, yang kelima ada informasi instruksional, yang keenam ada pertanyaan, yang ketujuh ada tinjauan penutup. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disebut juga perencanaan petunjuk. Suatu perencanaan berisi tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam setiap pembelajaran. Yang kedua ada rencana manajemen keseluruhan. Yang ketiga ada presentasi tugas dan petunjuk pembelajaran. Yang keempat ada peralatan dan fasilitas yang mewadai. Yang kelima ada daftar kegiatan pembelajaran dan rencana pengembangan konten. Yang keenam ada rencana ruang untuk kegiatan. Yang ketujuh ada manajemen waktu dan transisi antar segmen kelas. Yang kedelapan ada rencana keamanan. Yang kedelapan ada pembelajaran prosedur penilaian. Yang kesepuluh ada tinjauan pembelajaran dan perencanaan penutup. Selanjutnya yang kedua ada waktu dan manajemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah manajemen yang merujuk pada kemampuan untuk memaksimalkan salah satu sumber pembelajaran terpenting yang tersedia di dalamnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas. Manajemen kelas memiliki lingkup yang lebih luas daripada pengelolaan waktu. Manajemen kelas meliputi semua aktivitas pembelajaran. Yang ketiga ada presentasi tugas. Presentasi tugas membahas jenis-jenis informasi dengan memperhatikan atau memberi tahu siswa tentang keterampilan atau tugas dalam pembelajaran serta bagaimana melakukan dengan benar. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi antar guru dan siswa harus dilakukan secara intensif dan berkala untuk memperoleh informasi yang lebih baik mengenai proses pembelajaran siswa. Yang kelima ada informasi instruksional, dibagi menjadi 5. Lisan, yang pertama lisan, yang kedua non lisan atau tertulis, yang ketiga ada kombinasi, yang keempat ada gerak manipulatif, yang kelima ada media dibagi menjadi banyak lah, contohnya video, MP3, audio. Yang keenam ada pertanyaan dalam pembelajaran. Guru harus menyampaikan pertanyaan dalam pembelajaran, dimaksudkan untuk menunjang pengetahuan yang lebih baik dalam pembelajaran untuk mengasah otak para siswanya. Yang ketujuh ada ulasan dan penutup. Ulasan dan penutup dibagi menjadi 5. Yang pertama memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran pada siswa. Yang kedua ada pemberian perhatian lebih. Yang ketiga ada menggunakan komunikasi intensif. Yang keempat adalah apresiasi. Yang kelima pembelajaran lanjutan. Sekian terima kasih dari saya. Kalau ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.